Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, para peserta lomba dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang atas limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya minat dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya Raffi An-Nafi dari MTS Al-Iman Bulus Gebang Purworejo akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema Hari Pahlawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Lantunan takbir dan kata Allahu Akbar tersebut merupakan sepenggalan kalimat terakhir yang diucapkan oleh Bung Tomo pada pidato tersebut, yakni menjawab ultimatum yang dilakukan oleh tentara Inggris yang menginginkan agar warga Surabaya pergi dari kota tersebut sebelum waktu, yaitu tanggal 10 November 1945. Akan tetapi jika warga Surabaya menolak ultimatum tersebut, maka akan mendapatkan sebuah konsekuensi yang sangat menyakitkan, yaitu akan digempur oleh militer Inggris dari darat, laut, dan udara. Namun hal itu tidak menyurutkan tekad bulat serta keinginan warga Surabaya untuk melawan tindakan imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh sekutu. Untuk memenuhi ambisi Belanda guna menancapkan kukunya kembali di tanah Indonesia yang telah merdeka ini. Oleh karena itu, apa yang menyebabkan besarnya perlawanan tersebut? Padahal hanya bermodalkan senjata seadanya serta keinginan yang kuat untuk merdeka. Jawabannya hanyalah satu, yakni keimanan yang kuat yang dimiliki oleh sanubari rakyat Surabaya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, resolusi Jihad Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945 merupakan peranan yang sangat penting, karena dengan hal itu semangat para umat Islam untuk mengusir penjajahan akan terbentuk. Sebagai rasa cinta tanah air mereka, adanya semangat membela bangsa dan tanah air. Dan hal tersebut menunjukkan tekad kuat sebagai keyakinan dan mental yang tidak dapat dikalahkan. Hal tersebut pun akan berdampak dan berpengaruh begitu besar bagi perjuangan kemerdekaan itu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihatan kabira. Maka janganlah kamu taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, resolusi jihad ini menekankan pentingnya umat Islam pada kala itu
sebagai bentuk perlawanan umat Islam terhadap imperialisme dan kolonialisme yang akan datang dan menguasai Indonesia. Maka dari itu wajib bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru Indonesia untuk bahu-membahu berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena resolusi jihad ini merupakan ijtihad dari ulama pada waktu itu yang mengatakan bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Maka sudah sewajarnya kita sebagai negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia yang mayoritas agamanya adalah Islam, harus menyelamatkan upaya-upaya penindasan yang dilakukan oleh pihak kolonial pada masa itu. Dan jelas bahwa semangat menjalankan syariat keagamaan serta mencintai tanah air bukanlah dua hal yang bertentangan. Islam dan nasionalisme merupakan satu nafas yang mewarnai dinamika, romantika, serta dialektika revolusi kemerdekaan pada waktu itu. Karena kecintaan tersebut melahirkan semangat juang yang tinggi untuk melawan imperialisme Inggris yang berjalan beriringan dengan semangat menjalankan syariat keagamaan, dengan pemahaman bahwa setiap orang yang gugur di medan perang maka termasuk dari syuhada, yakni orang-orang yang meninggal di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan perlu dimaknai juga bahwa pada saat itu juga dikatakan sebagai sejarah yang tidak bisa terlepaskan dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Bagi umat muslim ini juga memperdebatkan tentang negara dan bangsa yang sejatinya sudah final. Kita tahu bahwa pada peristiwa 10 November tersebut Islam telah menjadi rahmat tidak hanya bagi pemeluknya, akan tetapi juga untuk seluruh umat manusia, khususnya negara dan bangsa Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa semoga umat Islam pada saat ini akan terus memberikan dampak positif bagi tujuan dan pergerakan nasional. Dan untuk saat itu marilah kita berjuang dan terus mempertahankan kemerdekaan Indonesia guna menciptakan dan menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 serta Pancasila yang menjadikan rakyat Indonesia makmur, adil dan sentosa. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.